Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Selamat bertemu kembali dengan Bu Titik di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembagian seni berdasarkan jenis-jenisnya ya. Jadi ada karya seni musik, seni tari, seni drama, seni sastra maupun seni rupa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni rupa. Apa saja yang masuk dalam cabang-cabang karya seni rupa itu. Masih semangat ya? Saya harap karena besok pagi sudah tes, jadi tetap semangat dan selamat belajar. Semoga nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Seni rupa berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Ada seni rupa murni dan ada seni rupa terapan. Seni rupa murni disebut juga dengan fine art, sedangkan seni rupa terapan disebut dengan applied art. Seni murni sendiri lahir karena memang dia didasarkan atau memang tujuannya adalah untuk kepuasan batin sang seniman. Jadi fungsinya memang untuk pemuasan batin atau untuk pemuasan emosi kejiwaan dari sang seniman. Dia hanya dinikmati dari segi ekspresi, kreativitas, dan keindahannya saja tanpa ada nilai guna yang lain. Jadi cukup dinikmati keindahannya saja. Itu yang disebut dengan seni murni atau fine art tadi ya. Sedangkan ini ya pembagian seni murni. Jadi pertama ada seni lukis, ada seni patung, ada seni instalasi, seni fotografi, kaligrafi, ada seni mozaik, seni relief maupun seni ukir. Seni lukis adalah suatu penuangan ide atau ekspresi yang dituangkan ke dalam media dua dimensi dengan bahannya menggunakan zat pewarna. Kalau hanya menggunakan pensil atau mungkin itu ya arang atau mungkin ballpoint itu biasanya lebih mengarah ke seni drawing atau seni gambar. Kalau pemakaian pewarna itu biasanya mengarah ke seni lukis. Dan kalau seni lukis ini cirinya adalah konsepnya terkonsep sangat jelas atau ekspresif lah. Itu biasanya seni lukis seperti itu. Ini saya berikan contoh karya Basuki Abdullah ya, lukisan tentang Nyi Roro Kidul itu ya, penguasa laut selatan. Sangat cantik ya. Ini contoh lukisan seni rupa murni. Terus yang kedua ada seni patung. Seni patung itu sama penuangan ide atau ekspresinya, tapi dituangkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, yang beda itu di 3 dimensi dan di media padat. Coba anak-anak bayangkan kalau membuat patung menggunakan media gas dan cair, kira-kira bisa nggak? Nah, untuk saat ini patung dibuat dari segi atau dari media seni padat. Ini ya contohnya dari patung. Ini patung yang ada di daerah kota Bali. Nah, nanti kalau anak-anakku kelas 3 sudah piknik bisa dilihat ke Bali patungnya. Ini sangat besar sekali ini patungnya. Berikutnya ada seni instalasi. Seni instalasi itu ciri khususnya adalah megah dan besar. Dia adalah seni menyusun, merakit, dan memasakkan berbagai media sehingga membentuk suatu kesatuan realitas dan makna baru. Jadi konsepnya memang dia menyusun dari berbagai bentuk. Nah, ini ada contohnya. Sangat besar, biasanya instalasi itu memenuhi ruangan kalau untuk ruang pameran. Tapi ada juga seni instalasi yang berbagian juga ada. Sifatnya kebanyakan non permanen, jadi kalau setelah pameran dilepas. Tapi ada seni instalasi juga kalau yang digunakan di gedung tertentu itu sifatnya permanen, jadi memang untuk lama, jangka waktu yang panjang. Berikutnya adalah seni fotografi. Ini anak-anakku semua sudah sering melakukan. Jadi seni melukis dengan menggunakan cahaya, dengan alatnya adalah kamera. Kalau dulu harus memakai kamera khusus foto ya. Kalau sekarang ini sudah banyak sekali smartphone yang canggih yang bisa menghasilkan foto yang indah. Nah, dan anak-anakku nanti bisa berkreasi, coba berkreasi menciptakan suatu seni fotografi yang indah. Berikutnya ada seni kaligrafi. Kalau seni kaligrafi ini ciri khususnya adalah tulisan Arab. Jadi media utamanya untuk seni kaligrafi adalah tulisan Arab.
kalau ada pertanyaan suatu seni yang menggunakan medianya adalah tulisan Arab, itu sudah jelas adalah kaligrafi. Jadi dia memang menulis indah ya. Jadi suatu keterampilan tangan yang menulis indah tentang tulisan-tulisan Arab, itu adalah seni kaligrafi. Berikutnya seni mozaik. Kalau seni mozaik ini lebih mengarah ke potongan-potongan atau kepingan-kepingan benda yang sudah dipotong-potong terus dibentuk menjadi suatu bentuk atau lukisan yang baru. Bentuknya bisa dari keramik, bisa dari kaca, atau mungkin genteng atau yang lain, itu dipotong-potong terus dibentuk, disusun lagi, itu namanya seni mozaik. Kalau anak-anakku sekalian nanti melihat atau pas jalan-jalan ke gereja atau pas mengunjungi gereja, itu biasanya banyak sekali seni-seni mozaik yang dipasang untuk menghias gereja tersebut. Dari kaca biasanya disusun. Di bangunan-bangunan tertentu juga ada. Kalau anak-anak nanti main bisa diperhatikan, oh ini ternyata karya mozaik, ini karya kolase. Hampir sama ya dengan kolase. Kalau kolase seni menempel, kalau ini menyusun, membentuk suatu bentuk yang baru, jadi disusun bagian per bagian-perbagiannya. Kemudian ada seni relief. Kalau seni relief ini bisa disebut juga sebagai seni semi 3D. Jadi dia memang disebut 3D karena memang ada beberapa tonjolan, cekungan dan cembungan yang hampir bisa melebihi setengah lingkaran. Jadi maksudnya dia di semi 3 dimensi. Bisa kita temui di tempat-tempat bersejarah, misalkan di Candi Prambanan, Candi Borobudur maupun candi-candi yang lain, itu relief. Jadi suatu karya mahakarya tinggalan masa lampau yang sangat indah yang memang patut kita lestarikan untuk kedepannya. Berikutnya ada seni ukir. Nah ini kalau masyarakat Jepara itu sudah mengenal seni ukir, dari kecil sudah pernah melihat ukir, dan selayaknya juga kita uri-uri supaya tidak sampai tergerus dengan teknologi atau tergerus dengan kehidupan yang akhirnya hilang. Kalau bisa kita tingkatkan terus, apalagi di sini ada jurusan kriya kayu ya. Semoga seni ukir Jepara nanti ke depannya akan lebih maju. Kalau perbedaan seni ukir dengan seni relief, ukir itu biasanya untuk ke tingkat kecembungan dan kecekungannya tidak sampai seperti seni relief, jadi dia lebih datar. Tapi kalau relief itu bisa sangat cembung dan sangat cekung untuk tonjolannya itu. Terus masuk ke seni terapan. Seni terapan disebut juga seni applied art, yaitu seni yang memang tujuannya tidak hanya untuk memperindah atau mempercantik sesuatu tempat atau barang, tapi dia memang ada nilai fungsi atau nilai kegunaan selain keindahannya. Yang masuk di seni terapan antara lain ada seni desain, ada seni kriya, ada seni dekorasi, seni ilustrasi maupun seni grafis. Masing-masing ini memiliki kegunaan atau fungsi tertentu ya. Misalkan di seni desain. Seni desain ini adalah suatu seni yang berkaitan dengan proses kreatif dalam merencanakan atau merancang bentuk untuk digubah menjadi produk atau karya. Desain itu adalah rancangan yang berisikan tentang produk yang akan dibuat. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai media penghubung antara sang seniman atau pendesain dengan orang yang akan mengerjakan proyeknya atau produknya supaya lebih jelas. Dia juga sebagai sarana komunikasi. Jadi untuk memperjelas tahapan-tahapan, memperjelas bentuk, itu dia memakai seni desain. Seni desain di sini bagi lagi menjadi beberapa, ada desain produk, ada desain arsitektur, interior maupun eksterior. Kalau arsitektur kita bicara ke bangunannya, kalau interior eksterior kita berbicara di ruangannya. Nah ini ada beberapa contoh, ada desain produk, garis besar di sini nanti diambilkan contohnya sepeda motor ya. Kalau ada desain produknya, oh ternyata ada cekungan di sini, ada tonjolan di sini. Kalau sudah ada desainnya itu kan sudah jelas. Kalau belum ada desain baru berupa teks, itu akan sangat sulit untuk dipahami. Nah disinilah kegunaan dari desain. Ini contoh yang desain interior, ini desain cover, ilustrasi itu masuknya nanti. Terus di sini desain arsitektur, jadi mendesain tentang suatu bangunan tertentu. Lanjut di seni kriya, ini anak-anak SMK 2 sudah sangat mengenal seni kriya karena di jurusan kita ada pembagiannya itu ya, ada kriya kayu, ada logam, keramik, dan tekstil. Yang belum ada ini kulit dan
semprotan. Kriya sendiri berasal dari kata kriya yang merupakan pengertiannya adalah mengerjakan, jadi rajin. Semakin kita rajin mengerjakan, semakin kita akan mahir membuat barang-barang kriya. Nah, seni kriya ini adalah seni pengerjaan yang mengandung keindahan. Jadi pengerjaannya itu butuh ketekunan, butuh kerajinan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang indah. Ini beberapa contoh karya seni kriya dari anyaman, karya keramik, dari sabut kelapa dibentuk menjadi gantungan kunci, mangkok wadah atau wadah hias. Ini ada seni batik. Batik ini kenapa masuk terapan? Karena difungsikan sebagai baju nanti atau mungkin pelengkap diri yang melindungi badan kita dari hal-hal yang negatif. Ini ada seni kriya kayu menjadi pintu, ada tenun, ada perhiasan dari logam, ada sepatu, tas dari kulit, dan ini ada cobek dan istilahnya kalau bahasa Jawa cowek itu ya, kalau kita mau membuat sambal. Nah itu, ini contoh dari kriya batu. Seni dekorasi. Jenis dekorasi adalah seni menghias suatu benda atau tempat. Dekorasi di sini dibagi ada 2 dimensi maupun dekorasi 3 dimensi. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau 2 dimensi seni menghiasnya masih datar. Kalau ini sudah membentuk panjang, lebar, dan tingginya. Ini ya contohnya ya. Nah ini contoh dekorasi tapi yang masih 2 dimensi, masih agak flat. Kalau ini sudah full 3 dimensi, sudah jelas antara ini bisa masuk, keluar. Nah ini sudah sangat jelas sekali. Lanjut di seni ilustrasi. Seni ilustrasi ini adalah suatu karya untuk memperjelas teks agar lebih dapat dipahami. Jadi fungsinya gambar ilustrasi adalah untuk mempermudah pemahaman tentang konsep atau teks tertentu. Di sini yang masuk di gambar ilustrasi ada gambar sketsa, ada gambar kartun, ada karikatur. Saya contohkan seperti ini. Misalkan kalau di teks itu menceritakan suatu monyet yang sedang sedih dengan tangannya terlipat, mendangak atau menengok ke atas dengan mata sayu. Nah, kalau itu diceritakan dengan teks, satu gambar ini kan sudah mungkin satu halaman sendiri. Tapi kalau kita wakili dengan sebuah gambar itu akan sudah sangat jelas sekali. Nah, di sini adalah fungsi gambar ilustrasi. Jadi memperjelas teks. Di sini ada gambar karikatur. Oh, ini ternyata si Udin dan si Mumun misalkan. Kan sudah jelas. Kalau tidak ada gambar, nanti misalkan Udin adalah suatu sosok manusia yang memiliki mata sipit, hidung mancung. Lah, itu kan susah. Kalau adanya gambar ilustrasi sudah dipasang, ini sudah sangat jelas sekali. Oh, ini ternyata si Udin. Oh, ini si Mumun itu ya. Ini contoh ya. Ini Putri ambil dari internet, jadi saya juga nggak tahu ini siapa. Itu saya kasih contoh, maksudnya kalau gambar ilustrasi itu fungsinya seperti itu. Jadi untuk mempermudah atau memperjelas suatu teks tertentu. Ini contoh yang gambar sketsa, yang ini adalah vignette. Vignette itu suatu gambar penghias halaman buku. Jadi gambar-gambar yang ada di pojokan, biasanya di sudut-sudut atau atas bawah, itu biasanya gambar-gambar vignette itu. Seni grafis. Seni grafis adalah salah satu cabang seni rupa yang proses pembuatannya memakai teknik cetak dan biasanya dicetak dalam jumlah yang banyak. Di atas kertas, kebanyakan di atas kertas, tapi ada media yang lain juga boleh. Di sini untuk tekniknya ada cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring. Nanti saya jelaskan di sesi berikutnya untuk penjelasan seni grafis, karena masuk seni grafis itu ada pembagiannya juga banyak sekali cabangnya masuknya. Ini contoh-contohnya ada logo, poster, banner, baliho, brosur maupun spanduk. Ini adalah contoh-contoh karya seni grafis. Nah, kita jelaskan satu-satu. Untuk brosur di sini berbahan dasar kertas, dia bisa berbentuk lipatan 2 atau lebih. Berisikan suatu badan usaha atau lembaga, informasi tentang suatu badan usaha. Jadi misalkan informasi tentang universitas atau mungkin sekolah tertentu. Nah, ini contohnya. Brosur menceritakan taman kanak-kanak negeri pembina, ada fasilitasnya, ada syarat-syaratnya, ada waktunya. Nah, ini kegunaan dari brosur, memperjelas atau memberikan informasi tentang suatu hal.
Lanjut di poster, kalau poster ini lebih berisi ajakan atau informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Nah, ini adalah cocoknya adalah menggunakan poster. Poster ini biasanya paling kecil ukurannya adalah A3 karena memang dia diletakkan untuk memberikan informasi, jadi paling kecil di A3. A2 itu lebih besar lagi karena 2 kali A3. A1 2 kalinya A2. Jadi untuk ke sini itu menjadi lebih besar. Bahan dasar masih kertas juga. Ini contoh poster. Nah, ini ada apa ini? Good morning fotografi ya, di workshop fotografi. Selamat mengikuti workshop fotografi. Nah, itu kan berisi ajakan untuk mengikuti ini. Open house tanggal ini sudah lama sekali ya. Lanjut di spanduk. Kalau spanduk ini biasanya bahan dasarnya kain, dia bentuknya memanjang dengan lebar. Ini kalau lebar sangat fleksibel. Sekarang ini spanduk juga tidak dari kain saja, dari bahan-bahan yang lain juga bisa digunakan untuk membuat spanduk. Ini berisi juga ajakan, pesan, hampir sama seperti poster, cuma medianya yang berbeda itu untuk spanduk. Ini contoh ya spanduknya. Nah, pendaftaran siswa baru tahun pelajaran sekian-sekian di SMP SMA. Nah, ini juga ada pemilu bukan untuk perpecahan, kita jaga persatuan bangsa. Ini contoh-contoh spanduknya. Ini kalau kalian ke jalan-jalan tuh menemui karya-karya spanduk juga banyak sekali. Lanjut di baliho. Baliho ini bisa berbahan dasar triplek atau front light. Dia ukurannya bisa lebih besar, 6 meter, bisa lebih, ditempatkan di perempatan jalan atau yang tempat-tempat yang strategis, bersifatnya sementara karena dia berisi ajakan atau promosi suatu produk atau mungkin informasi tentang pertunjukan tertentu. Nah, ini contohnya. Enjoy together, Agnes Mo gitu ya. LA Community, ini kan contoh-contoh di baliho di jalan. Jadi dia memang ukurannya memang besar. Lanjut di billboard. Kalau billboard ini malah lebih besar lagi, dia bahan dasarnya plat baja, ukurannya raksasa, dipasang di atas gedung atau mungkin di atas jalan tertentu, sifatnya permanen, berisikan promosi produk. Nah, ini juga kalau kalian jalan-jalan juga akan menemukan billboard yang banyak sekali. Ini ya contohnya di kota-kota besar ini sudah sangat banyak bisa ditemukan. Kalau di kota Jepara masih sedikit karena memang iklan dengan billboard itu juga sesuatu yang agak mahal juga. Merchandise ini suatu bentuk alat promosi suatu perusahaan, bentuknya memang suatu gift atau hadiah tertentu, jadi bisa jam dinding, gelas, payung, kaos atau mungkin hal-hal yang lain. Ini bisa juga merchandise itu 3 dimensi juga. Nah, ini contoh merchandise ini kalau yang pecinta MotoGP ini ya. Ada logo-logo MotoGP-nya. Ini juga seni juga bisa masuk ke sini untuk desainnya. Kalau tadi berdasarkan fungsi, sekarang kita bagi seni rupa berdasarkan dimensi. Jadi dibagi dua lagi, ada seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah suatu karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar saja dan hanya dinikmati dari satu arah saja. Misalkan lukisan, itu kan kita melihatnya dari depan saja, tidak mungkin kita lihat lukisan dari samping atau mungkin dari belakang, nanti nggak kelihatan apa-apa. Kaligrafi itu juga bisa kita lihatnya dari depan, dari satu arah. Ini adalah contoh-contoh karya seni yang 2 dimensi. Ada seni ukir juga kebanyakan dari depan saja. Batik itu juga dari depan. Nah, itu maksudnya adalah seni rupa 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu dia memiliki dimensinya panjang, lebar, dan tinggi dan dapat dinikmati dari segala arah. Contohnya bisa dari depan, dari belakang, atas maupun bawah. Ini ya contoh-contohnya ya. Ini kan bisa dilihat dari atas, depan, belakang, ini bisa semua. Ini contoh-contoh yang 3 dimensi. Jadi lebih mengarah ke bahan-bahan kriya itu ya. Ini patung juga termasuk adalah karya 3 dimensi. Ini bisa dinikmati dari segala arah. Demikian materi untuk hari ini, Bu Titik.
harap dipelajari dengan baik dan dipersiapkan dengan baik, karena nanti untuk penilaian PTS nilai akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan nilai rapor juga. Gitu ya anak-anakku semuanya, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita nanti bisa ketemu di kelas lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.